Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Tio Tamcik. Dan pada kesempatan kali ini, bahasan yang mau gue sampaikan di video kali ini adalah, ini sebetulnya adalah awalan untuk kita bisa membedah setiap CMS yang ada di dunia per-IT-an, di dunia website. Dan kali ini series dari bedah yang gue namain ini bedah CMS. Jadi series untuk ngebahas terkait CMS di dunia website. Nah, pada episode pertama ini gue mau ngebahas salah satu CMS yang based on Laravel. By the way, kalau kalian gak ada yang tahu, Laravel itu adalah framework PHP, bahasa pemrograman PHP yang untuk tahun ini masih banyak yang menggunakan terkait si framework Laravel. Dan dari framework, kalau kalian gak tahu nih framework itu apa, ada di video gue yang awal-awal sebelum gue aktif lagi di YouTube, itu apa perbedaan antara CMS, framework, sama native. Nah, nanti jadi gue nggak akan ngebahas lagi terkait detail dari apa itu framework dan juga CMS, perbedaannya apa aja. So, kali ini gue akan mulai. Jadi kalian boleh mengunjungi di https://, oktobercms.com atau www.oktobercms.com. Bisa kalian fokus di area ini yang gua lingkari dengan kursor mouse. Dan tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi sebetulnya bedah CMS ini ngapain sih, Bro Tio? Jadi bedah CMS ini kita mau mencoba untuk mengulik apa sih yang bisa dilakukan dari si CMS ini gitu kan. Karena kebanyakan di dunia online itu, terutama website, CMS yang sering digunakan, kalau enggak yang paling pertama nih WordPress, yang kedua Joomla, dan ketiga Drupal. Tiga nama itu yang paling sering dipakai gitu oleh perusahaan-perusahaan ataupun juga orang-orang yang pingin ngebuat website dengan konsep content management system. Nah, kali ini kita coba CMS yang belum banyak yang menggunakan, cuman kita coba ini deh, menjelajahi gitu kan. Ini tampilan awalnya, the award-winning CMS platform. Di sini udah dilabeli pemenang award gitu kan, platform CMS based on Laravel. Nah, kalian bisa cek what's the intronya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya, karena biar nggak terlalu lama gitu kan ngebahas si background dari Oktober ini. Di sini ada create a demo installation. Kalian boleh create di sini. Jadi sebetulnya create ini tujuannya adalah untuk kalian istilahnya mencoba, trial lah. Kalian bisa inputin nama kalian, email address, get started. Hanya setahu gua di awal-awal Oktober CMS ini muncul tuh full gratis, tapi nggak tahu kenapa di tahun 2021 ini ada choose a plan that works for your business. Di sini ada beberapa pilihan package yang bisa kalian pilih gitu. Entah apa maksudnya, berarti kali ini sifatnya tuh nggak full gratis, berarti ada lisensi yang perlu kalian dapatkan. Makanya kita coba deh sampai di mana keterbatasan yang kita lakukan dan gua lakuin gitu kan, sebagai orang yang tidak ingin ngeluarin apapun dalam artian cost. Di sini ada menu-menunya juga. Kalian bisa ngunjungin home, features, roadmap and portal, terms and condition, contact us about blog,
dan menu yang lainnya ada plugin, themes, hampir mirip dengan WordPress, partners, premium support, documentation, help center, forum, projects, marketplace. Marketplace ini pastinya kalian bisa kunjungi terkait kebutuhan plugin ataupun themes premium, markdown, per outdoors, quality guidelines, developer guide. Dan di bawahnya juga ada sosial media, ada GitHub, ada Twitter, dan ada Facebook. Dan kita coba, gua juga belum nyobain gimana awal kita bikin si Oktober website dengan Oktober CMS ini. Dan penasaran, di sebelah kanan atas nih ada account. Apakah kita perlu register dulu untuk mendapatkan kredensial lisensinya gitu kan. Coba gua ke register. Nah, di halaman berikutnya kalian akan dilihatkan tampilan seperti ini. Gue isi aja lah ya. Nama gua, emailnya pakai yang biasa. Wah, langsung otomatis nih kedetek karena kan gua aktif di WordPress dengan gravatar yang seperti ini. Passwordnya yang gampang aja lah. Gitu. Jangan lupa reCAPTCHA-nya diklik dan kalian bisa pilih sesuai dengan perintah si robot ini gitu kan. Kebetulan ini kan stairs. PHP aja. Di sini kalian bisa baca juga, by registering you agree to terms and condition. You will get a confirmation email shortly after the registration. Please make sure to verify the account with a link in the message. Non-verified accounts will be automatically disabled in the future. Jadi maksudnya kalau kalian nggak aktif, nggak menggunakan si account ini, akan mengakibatkan akun kalian akan di nonaktifkan atau di disable. Kita klik aja register. Nah, setelah ini kalian bisa cek di konfirmasi email gitu kan untuk mengaktifkan account. Jadi setelah ini kita coba cek dulu deh emailnya. Email gua maksudnya. Apakah muncul? Dan by the way, karena bedah, gua pakai ala-ala kayak dokter bedah gitu kan. Ada-ada aja. Yang penting kita have fun aja gitu kan. Menulis sesuatu hal itu jangan terlalu dibawa beban banget. Tetap serius tapi jangan terlalu serius gitu kan. Nah, kita coba ini. Kalau kalian udah menemukan email dari Oktober CMS, tinggal langsung aja verify email now. Klik. Dan otomatis akun kita sudah aktif. Balik lagi ke sini tentunya, ke dashboard. Nah, kan udah mulai nih. Kita coba di sini ada learn how to install Oktober CMS and use project license key. Jadi setiap kalian bikin project, kalian akan diberikan lisensi. Entah lisensi ini untuk satu web atau untuk berkali-kali, itu gue juga belum tahu. Tapi cobalah. You are currently on the pay as you go plan. Artinya bayarlah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Mungkin seperti itu. Correct me if I'm wrong. And pay for each project license individually. You can subscribe for a plan with unlimited licenses on the account subscription plan. Coba aku klik dulu deh. Klik kanan atau kalian coba kontrol, klik linknya. Kita lihat dan benar sekali sesuai dengan dugaan gua, $9 itu sekitar 12.000, maybe $10. Oh no, 9 itu berarti
ya 90 atau 100 ribu lah, kurang lebih 100 ribuan lebih kalau dirupiahkan. Jadi ini agak kehambat juga ya. Jadi kelemahan yang kita temui di Oktober CMS buat kalian yang mohon maaf nih masih kaum rebahan yang belum bisa menghasilkan, ya otomatis berarti kita terhambat untuk ngulik si Oktober CMS-nya. Tapi gua mau coba dulu deh, apakah mungkin bisa ngeinstall si Oktober CMS ini. Ini install, run and use, learn how. Ini diarahin kemana nih? Nah, ini baru ke halaman dokumennya. Yang harus kalian lakukan adalah di laptop kalian ini ataupun PC kalian harus terinstall Composer. Composer itu adalah package manager di mana kebutuhan terkait dependencies. Dependencies itu adalah sebuah tools tambahan yang memudahkan kalian supaya ketika ngebikin website itu nggak dari awal gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nanti di bahasan terpisah deh terkait teknis si dependencies itu apa, atau kalian bisa searching di YouTube baik itu konten dari luar ataupun dari dalam negeri. Installing Composer, terus berikutnya Oktober CMS-nya baru diinstal. Dan langkah berikutnya adalah untuk menginstal Oktober CMS pastinya kalian harus memiliki semacam server sendiri gitu di laptop. Kalau ini kan Laravel Valet untuk pengguna Macintosh dan Laragon untuk pengguna Windows. Tapi karena gue ini penyuka SAM lokal servernya, jadi gue langsung aja deh bikin. Terutama kalian harus memiliki text editor bebas, mau kalian pakai Atom, Brackets, Sublime, dan yang terakhir yang gua senangi text editor di kebanyakan programmer itu Visual Studio Code. Jadi gua langsung aja buka yang Visual Studio Code. Bentar deh, aku ini dulu. Nah, di sini kalian coba open folder. Jadi coba letakkan, misalkan kalau SAM, pengguna SAM itu kan gue biasanya nyimpennya tuh di direktori SAM itu sendiri, htdocs. Nah ini kan htdocs. Nah, kalian bikin foldernya di dalam si direktori pemanggilan server lokal. Kalau Laragon pasti beda lagi sih, cuman karena gue pakai SAM, otomatis peletakannya tuh di htdocs. Saya namain aja deh CMS Oktober karena kebetulan ini bulan Oktober. Wow, foldernya CMS Oktober, select, dan otomatis ini foldernya kan masih kosong. Dan berikutnya adalah kalian buka. Kalau kalian belum familiar dengan Visual Studio Code, kelebihan Visual Studio Code adalah including dengan command prompt ataupun CLI, command line interface. Karena kan untuk saat ini kebutuhan terkait dependencies itu lebih efektif menggunakan sebuah CLI. Dan gua masuk ke menu terminal, new terminal, dan otomatis di bagian bawah itu kalian bisa mengetikkan instalasi apapun itu kan. Dan kita lihat lagi di installation-nya. Nah, you can then create a new Oktober CMS project by using create project command in your terminal. Bukan terminal ini ya, terminal komputer, bukan terminal dengan maksud lain, tapi terminal perintah untuk di command line interface. The following creates a new project in a directory called my Oktober. Nah, ini kan gua coba dulu deh. Kita copyin aja perintahnya biar memudahkan. Salah gua. Nah, kita paste. Kalau kalian memang udah hafal di luar kepala, tinggal ketik aja Composer, create project Oktober my Oktober gitu kan. Gua enter. Kita tunggu. Sebetulnya kalau dibilang efektif, masih efektif WordPress ya, karena kan dia
tidak apa namanya ya, tidak berkutat dengan hal seperti ini gitu kan. Bagi orang awam ini agak-agak ruas gitu, kalau Sundanya itu kan agak terkejut gitu kan, ini ngapain nih gitu kan. Cuman nanti akan terbiasa nanti setelah latihan berulang-ulang, ataupun nanti akan gue sampaikan di konten berikutnya. Yang penting coba ikutin dulu aja. Kalau kalian suka ngulik, gimana rasanya menginstalasi ataupun menggunakan Oktober CMS. Selayaknya CMS pada umumnya, CMS itu berguna untuk kalian bikin web berkategori blog ataupun juga e-commerce. Dan kita tunggu masih instalasi. Yap. Kita coba lihat dulu deh di halamannya. Setelah when the task finishes, run the installation command to guide. Nah ini nih. Next, nantinya kita akan coba PHP Artisan. Karena kan menggunakan Laravel sebagai frameworknya, otomatis perintah utama dan ciri khas dari Laravel itu ada Artisan. Nah, udah beres ya. Generate system package Jacob. Ini kalau ada muncul kuning ini abaikan aja, ini adalah warning. Jadi nggak terlalu berbahaya lah untuk kelangsungan website kalian. Nah, nanti di sebelah kiri harusnya itu ada dua pilihan, karena tadi kan gua ini ngebikin folder sendiri. Jadi otomatis ada lagi di dalam foldernya yang bernama My October. Jadi folder di dalam folder gitu kan. Tapi ini gampang sih, kalian tinggal manggilnya CMS October / My October. Jadi nanti akan diarahkan ke si indeks, halaman indeksnya gitu kan. Indeks itu halaman home kalau kalian belum familiar. Berikutnya tadi kita tuh apa ya, PHP Artisan October install. Nah baru kita coba instalasi si Oktobernya. Wah, gua nemu error nih, could not open input file Artisan. Nah jadi bingung juga ya. Atau mungkin gini deh, kayaknya masalahnya di sini. Direct. Yep. Oh iya. Bentar guys. Tadi ke pause dan kita lanjutin lagi karena ada suara dan mohon maaf ya guys. Oke, lanjut lagi ya. Setelah tadi menginstalkan dengan perintah sebelumnya, kan selanjutnya adalah PHP Artisan October install. Cuman kan karena gagal itu disebabkan oleh keberadaan folder yang salah. Karena kan kita instalasinya itu memakai folder yang, misalnya kan tadi itu folder yang gua bikin tuh di sini nih. Di sini kan. Nah, si instalasinya itu ada di dalamnya ini. Nah, otomatis perintah PHP Artisan itu akan bekerja ketika kalian diarahkan ke si folder yang di dalamnya. Ini kan jadi cangkang nih yang di atas. Otomatis fokusnya ke bagian dalamnya. Kalian pakai aja cd My October, cd nama folder kalian gitu kan. Nah, otomatis nanti masuk ke wilayah yang di lingkaran yang kecil. Nah, dari sini baru perintah PHP Artisan October install ini bekerja. Dan akan terlihat labelnya October installation dan ada list bahasa yang mau kalian gunakan di CMS. Dan ya karena gua orang Indonesia, pilih aja gitu kan, select language dengan inisialnya. Kalau English kan EN, nah kalau kita pilih aja ID gitu kan. Nah, application configuration ini berarti kita ikutin aja http localhost, karena pada umumnya untuk percobaan direktori awal URL utama untuk pemanggilan itu diawali dengan localhost untuk di server lokal. Nah, di sini kan ada perintahnya to secure your application use a custom address. Karena kan kita latihan doang kan. Nah, ini backend URI. Ini gue juga kurang paham sih arahnya kemana ya, ikutin aja deh. Backend gitu kan, ikutin aja. Di sini ada kelihatan kan contohnya.
Nah, ini database mau pakai yang mana nih, karena kan database itu kan banyak ya jenisnya. Ada MySQL yang paling terkenal, ada SQLite, di sini ada Postgres, ada SQL Server. Ya udah, karena gua orangnya yang simple-simple gitu kan, gak suka yang aneh-aneh gitu kan, gua pilih aja yang nomor satu, nomor dua. Ya benar, nomor satu. Sorry, nomor satu. Hostname for the database connection. Hostname itu namanya localhost. Ingat ya, ini pelajaran dasar. Kalau kalian belum tahu, di channelnya Web Programming Unpas itu ngejelasin detail banget. Tapi kalau kalian perlu penjelasan yang khas dari gua gitu kan, bolehlah nextnya ya. Tapi untuk saat ini kalian ikutin aja. Yang host ini kita cantumkan localhost. Nah, port ya. Kalau port ini kan opsional. Ya udahlah, gua ikutin aja 3306. 3306. Database name. Nah, database name berarti ini perintah untuk memberikan nama database buat CMS kita. Namanya apa ya? Ini aja deh. CMS Oktober. Yap. Dan mohon maaf lagi karena ada suara adzan, jadi gua pause lagi ya. Ya, kita lanjut lagi. Database login. Biasanya kan umumnya tuh user si database itu adalah root. Jadi kalian ikutin aja dalam tanda kurung siku root. Passwordnya, karena gua tuh nggak nge-passwordin si sumnya, terutama setiap database yang dibuat itu nggak nggak dibikin security-nya tuh lebih gitu kan. Jadi gua skip aja. Wah, connection failed nih. Anon CMS Oktober. Kayaknya gua harus bikin dulu nih. Bikinnya di mana? Kalau kalian menemui error seperti ini, otomatis penyebabnya adalah di engine kalian ataupun di komputer kalian itu belum ada database nama itu. Jadi kita langsung aja masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, kalian bikin di sini gitu kan. Kalian nggak perlu selamanya pakai CLI gitu kan. Di sini kalian GUI, graphic user interface, klik aja database, bikin aja tadi itu CMS Oktober, create aja. Nah, berarti kan otomatis CMS Oktober udah ada nih. Nah, kalian udah bisa untuk mengkoneksikan. Kita close, balik lagi ke sini, pilih lagi dari awal, MySQL, hostnya localhost, portnya ikutin aja 3306. Bisa di tempat kalian bisa aja berbeda gitu kan. Nah, di sini gitu kan, CMS Oktober, ini root. Nah, ini yang paling bingung, enter a valid license key to proceed. Jadi untuk menginstalasi Oktober itu harus ada lisensinya. Makanya apakah ini gue berhasilkah atau tidak nih? Jadi bingung juga kan. Coba nih create. Di sini kita balik lagi ke dashboardnya Oktober. Yang tadi kalau kalian udah mengikuti dari awal prosesnya, otomatis kalian akan diarahkan ke dashboard. Create my first object. Nah ini gue bikin aja deh CMS. Bentar, ketika potong untuk project name kalian bebas deh, namainnya apa gitu kan. Descriptionnya web latihan. Udah deh, ini kayaknya create project dulu deh. Apa-apa di skip aja. Long description itu kalian bisa ngedeskripsiin apa si project ini gitu kan, tujuannya dan sebagainya. Dan kayaknya memang
terhambatnya di sini sih. Otomatis harus berbayar gitu, beli lisensinya. Jadi setelah kita bedah selama kurang lebih setengah jam, Oktober CMS ini bisa jadi powerful untuk untuk membuat CMS yang powerful gitu kan, yang berguna buat kebutuhan kalian, entah itu buat web blog ataupun persona branding ataupun portofolio ataupun juga e-commerce. Cuman penyebab yang paling kentara itu Oktober sudah tidak lagi gratis, dan endingnya sampai di sini gitu kan. Gua juga terhambat di lisensi key. Gimana nih, gua juga masa kita ketikkan gini invalid lisensi key gitu kan, otomatis berhenti sudahlah bedah di CMS kali ini. Dan banyak hal yang perlu kita simpulkan bahwa Oktober CMS ini nggak full gratis, sudah ada package premiumnya yang untuk memvalidasi kalian bisa menggunakan Oktober ini sampai ke finishing project, dan nggak bisa dipakai untuk gratis. Selebihnya adalah kalian bisa explore apa ya namanya tuh, fitur gitu kan, bisa klik fitur ini apa aja gitu kan, bisa kalian cek. Best tool from PHP Word, simple model and template engine, bisa kalian cek. Simple Ajax framework gitu kan. Bisa kalian bikin CMS berbasis file base, dimana file base itu CMS yang tidak membutuhkan database, intinya berbasiskan file. Kalian bisa cek juga perbedaan antara setiap package. Ada yang pay as you go, bronze $150 per tahun, silver $600 per tahun dengan perbedaan layanan dan juga kelebihan. Dan yang paling tinggi itu adalah package gold, $1.400 per tahun, dimana semuanya itu kalian bisa dapetin. Oke, dan kita coba cek lagi ya. Kita berkunjung menganalisis ke menu-menu lainnya. Ada forum, kita menjelajah. Di sini forum bisa kalian gunakan untuk kebutuhan misalkan kalian stuck ataupun memiliki kendala error yang terjadi di tengah jalan ketika kalian developing memakai Oktober CMS. Help juga adalah dokumentasi bantuan yang dimana kalian bisa filterisasi keluhan ataupun juga kendala apa yang mungkin pernah terjadi oleh orang lain, dan kalian tidak perlu lagi bertanya ke teman ataupun juga ke forum. Kalian bisa cek sendiri, ada tutorial, common errors, release, channels, popular topic, ada screencast, beginner, team development, intermediate, page plugin, maintenance, plugin development, hosting, security, deprecation, apapun. Pokoknya kalian bisa dapetin panduan terkait masalah yang dihadapi ketika menggunakan Oktober CMS. Plugin yang dimana otomatis akan diarahkan ke semua plugin yang mengextend, yang melebarkan kemampuan website kalian. Ada SEO Storm, Postmark, Vietnamese, apapun, all plugin, berbagai kategori. Ada analitik, kontak form, content, customization, developer, email, events, and calendar, galeri, dan lain-lain. Sangat banyak. Pokoknya ketika kalian memiliki lisensi, otomatis kalian terbantukan dengan semua plugin yang ada, baik itu yang free ataupun juga yang berbayar. Yang free itu lebih bisa digunakan untuk memaksimalkan web kalian sebelum ke yang premium, karena kan kalian udah beli juga gitu kan lisensinya, yang udah mengeluarkan budget themes untuk layout, untuk look theme kalian gitu kan. Di sini banyak banget yang udah stylenya tuh modern banget dengan berbagai tujuan si theme itu kan. Kalau kalian tujuannya personal branding, berarti cari untuk yang
sifatnya tuh personal gitu kan. Untuk portofolio di sini juga ada portofolio website, single page, website yang cuma satu halaman untuk kalian promosikan sebuah produk, under construction di mana kalian akan diberikan satu halaman untuk memberitahukan pada user bahwa website ini masih dalam maintenance, events, corporate, perusahaan, booking, boilerplate, e-commerce, blogging. Dua ini kan dikasih kuning otomatis sebagai identitas utama dan tujuan utama dari CMS itu sendiri adalah web yang tujuannya biasanya kalau nggak blogging, e-commerce gitu kan untuk jualan. Partners akan menginformasikan yang jadi donor untuk membantu supaya pengembang dan juga tim dari Oktober ini bisa meluaskan ataupun juga mempertahankan eksistensi dari si Oktober CMS. Ada partner-partner yang menyupport gitu kan, ada banyak banget sampai dikategorikan dari gold sampai ke bronze. Dan akhir ke marketplace pasti jatuhnya ke tadi sih, berbagai plugin. Oh tidak, panduan ya, panduan doang. Selebihnya kalian bisa explore kalau tertarik dengan Oktober CMS ini. Kalau kalian mau mengembangkan sebagai developer bisa, ada developer guide-nya. Dan oke, tadinya gue kira pembahasan Oktober ini bisa ke part 2, cuman karena terbatas di lisensi dan gue juga niatnya untuk eksperimen. Jadi nanti di bedah CMS berikutnya gue akan membedah CMS yang lain. Mudah-mudahan itu full free dan kita bisa bikin sampai di mana nih kelebihan dari si CMS itu, kekurangannya apa. Jadi buat insight teman-teman untuk membuat website yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Sampai ketemu di next video. Tetap di Tio Tam Cik. Sampai jumpa.